hanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini
oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya Bu? Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Hari ini mau ketemu langsung. Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Saya hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah, Peggy bebas, Peggy bebas. Udah ya teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana sedikit dong Mbak Luciana. Ayo apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang kangen tuh, kangen Amel bilang. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy, dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Duduk sini dulu. Ada kebahagiaan, ada rasa sedih yang memuncak saat hakim memutuskan bahwa gugatan pra peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan diterima dan Peggy Setiawan tidak sah terhadap penetapannya sebagai tersangka maupun penahanannya, sehingga dia harus dibebaskan. Saya mengucapkan selamat buat Peggy Setiawan dan keluarga atas pembebasan yang diputuskan melalui sidang pra peradilan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada hakim yang telah bersikap objektif menangani perkara tersebut, sehingga keadilan di negeri ini masih sangat terbuka. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk memberikan doa dan mencari jalan agar 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara ada jalan untuk mereka bebas. Semoga ada novum baru yang bisa membebaskan mereka. Semoga yang berbohong dalam kesaksiannya nanti bisa ditunjukkan kebohongannya. Terima kasih untuk semuanya, para netizen dan seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support, dukungan dan doa. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan jalan kemuliaan dan kebaikan dalam hidup. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir
di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi. Dan sebentar lagi kita akan melaporkan keluarga terpidana, melaporkan Aib dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan, baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir, ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak